Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Paralel E, sesi E2, Grup F, ingin memaparkan tentang hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu fermentasi asam cuka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Balini Putri, NPM 1903-10-10-201, dan partner saya Kondisi tanda NPM 1902. Di sini kami akan memaparkan hasilnya. Langsung saja kita akan memaparkannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam cuka. Next. Fermentasi. Fermentasi itu merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu dengan tujuan mengubah sifat bahan agar dihasilkan sesuatu yang bermanfaat. Perubahan tersebut karena dalam proses fermentasi jumlah mikroba diperbanyak dan digiatkan metabolismenya di dalam bahan tersebut dalam batas tertentu. Jenis-jenis fermentasi. Yang pertama ada fermentasi aerob. Fermentasi yang prosesnya memerlukan oksigen, karena dengan adanya oksigen maka mikroba dapat mencerna glukosa menghasilkan air, CO2, dan sejumlah energi. Yang berikutnya ada fermentasi anaerob. Fermentasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen, karena beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen, sehingga hanya sebagian dari bahan energi yang dipecah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang asam asetat atau lebih dikenal sebagai asam cuka. Adalah suatu senyawa yang berbentuk cairan tak berwarna, berbau menyengat, memiliki rasa asam yang tajam dan larut dalam air, alkohol, gliserol, ether. Pembuatan cuka melalui dua proses fermentasi, yaitu perubahan gula menjadi alkohol oleh khamir atau ragi, kemudian perubahan alkohol menjadi asam cuka oleh bakteri asam cuka. Asam cuka atau asam asetat dapat dibuat dari bahan-bahan yang mengandung gula, sehingga air kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan asam cuka. Perubahan karbohidrat menjadi asam cuka dapat dilakukan dengan cara fermentasi. Metode lambat membutuhkan waktu proses yang relatif lama, yaitu berminggu-minggu bahkan hitungan bulan. Metode lambat biasanya untuk bahan baku berupa buah-buahan, prosesnya sederhana dengan etanol tidak banyak bergerak atau mengalir karena proses dilakukan pada suatu tangki. Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi asam cuka. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae dapat hidup dengan optimal pada kondisi lingkungan cukup oksigen dan akan melakukan respirasi biasa. Apabila Saccharomyces cerevisiae terdapat pada lingkungan yang kurang oksigen, akan melakukan proses fermentasi. Ragi dapat tumbuh optimum dengan sangat efisien dalam fermentasi alkohol pada suhu 28-30 derajat Celcius dan pH 35-6. Kemudian ada Acetobacter aceti. Bakteri ini bersifat obligat aerob. Etanol dioksidasi menjadi asam asetat dan asam laktat dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Bila dioksidasi berlanjut suhu optimum pertumbuhannya 30 derajat Celcius. pH optimumnya 4-6,3 dan pH 4-4,5 masih terdapat pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhannya lemah pada pH 7-8. Yang berikutnya tahapan fermentasi asam cuka. Pertama ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Mikroorganisme yang berperan dalam proses ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Pada proses fermentasi dengan menggunakan khamir digunakan untuk menghasilkan alkohol dan proses ini berlangsung anaerob. Selama proses fermentasi alkohol berlangsung dipengaruhi oleh sumber oksigen, pH substrat, dan suhu. Yang berikutnya ada fermentasi asam asetat. Fermentasi asam asetat berlangsung secara aerob dengan bantuan bakteri asam asetat, yaitu Acetobacter aceti. Fermentasi ini akan menghasilkan asam asetat. Dalam proses fermentasi substrat alkohol yang akan dirubah menjadi asam asetat pada kondisi lingkungan diberi cukup oksigen. Proses oksidasi alkohol tersebut dapat terhambat jika kandungan alkohol tinggi, 14-15%, di mana hal tersebut akan menghambat metabolisme bakter asam asetat Acetobacter aceti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada fermentasi asam cuka. Di sini ada dua reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah reaksi fermentasi pembentukan alkohol dengan yeast Saccharomyces cerevisiae, di mana fermentasi ini tuh
terjadi perombakan glukosa menjadi alkohol dan CO2, di mana reaksinya adalah C6H12O6 atau glukosa diubah menjadi etanol C3C2OH dan karbon dioksida dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua adalah fermentasi perubahan alkohol menjadi asam asetat dan air dengan bakteri Acetobacter aceti, di mana reaksi yang terjadi adalah etanol ditambah dengan oksigen, kemudian akan menghasilkan asam asetat dan Aquades dengan bantuan bakteri Acetobacter aceti. Selanjutnya ada kondisi optimum fermentasi asam cuka. Kondisi optimum yang menghasilkan rendemen asam cuka terbaik pada perlakuan waktu fermentasi 10 hari dan penambahan inokulum Acetobacter aceti sebanyak 15%. Kadar asam cuka yang dihasilkan sebesar 8,56 mg per 100 ml. Kadar asam cuka, kadar alkohol, dan kadar gula asam cuka dari buah kersen yang dihasilkan pada pelakuan waktu fermentasi 13 hari dan penambahan konsentrasi inokulum 5%. Waktu fermentasi 13 hari dan penambahan konsentrasi inokulum 10%. Waktu fermentasi 12 hari dan penambahan konsentrasi inokulum 15%. Selanjutnya ada fase pertumbuhan bakteri, di mana fase ini terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase lock, yaitu fase untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah fase logaritmik atau eksponensial, di mana pada fase ini bakteri ini akan melakukan pertumbuhan yang sangat cepat dengan laju pertumbuhan yang spesifik konstan. Yang ketiga adalah fase stasioner, di mana pada saat ini bakteri itu akan mencapai kepadatan sel maksimal. Dan yang terakhir adalah fase kematian. Pada fase ini terjadi penurunan laju pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan materi pertumbuhan seperti unsur mineral. Selanjutnya adalah fase faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah jenis dan kualitas substrat fermentasi. Cuka fermentasi ini dapat dibuat dari berbagai macam substrat yang dapat menghasilkan alkohol melalui proses fermentasi. Pada dasarnya, semua substansi yang digunakan harus mengandung paling sedikit 8% gula atau bahkan lebih, air, serta nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Yang kedua adalah pH awal substrat, di mana pH awal substrat yang baik untuk pertumbuhan bakteri asam asetat adalah pH 3 hingga 4. Kemudian yang ketiga adalah suhu. Pertumbuhan bakteri yang cepat dan produksi asam asetat yang optimum berlangsung pada suhu 15 hingga 34 derajat Celcius. Pada suhu 40 derajat Celcius ke atas, pertumbuhan bakteri asam asetat akan terhambat dan hanya sejumlah kecil asam asetat yang akan terbentuk. Yang keempat adalah oksigen, di mana proses oksidasi etanol menjadi asam asetat sangat tergantung pada tersedianya oksigen, yang berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam proses tersebut. Jika pemberian oksigen atau aerasi berlebihan, maka akan terjadi oksidasi lanjut terhadap asam asetat. Yang kelima adalah konsentrasi alkohol. Dalam konsentrasi alkohol ini, substrat sangat mempengaruhi fermentasi cuka. Konsentrasi alkohol yaitu sebesar 11 hingga 13% merupakan konsentrasi optimum. Jika konsentrasinya melebihi 14%, maka produksi asam asetat ini tidak berlangsung secara sempurna. Dan yang terakhir adalah konsentrasi gula. Untuk menghasilkan konsentrasi alkohol yang baik bagi produksi asam cuka dibutuhkan konsentrasi gula sebesar 16 hingga 18%. Konsentrasi ini merupakan konsentrasi yang baik untuk mendapatkan produk alkohol yang optimum bagi fermentasi cuka. Selanjutnya, ini adalah hasil pengamatan fermentasi asam cuka dari wine apple. Di sini kita melakukan selama 7 hari, di mana pada hari pertama ini pH yang terbentuk adalah 5, baunya masam, dan warnanya coklat keruh, dan pada cairannya itu berbusa, tidak ada endapan. Yang kedua, hingga hari kedua hingga hari ketiga, itu sama, hanya berubah pada pH-nya saja. Dan yang pada hari keempat ini, pH-nya tetap sama, hanya ada perubahan pada cairannya, yaitu tidak berbusa dan ada endapan. Kemudian pada hari kelima dan 6, itu tidak ada perubahan, hanya perubahan pada warnanya, yaitu berubah menjadi coklat muda. Dan pada hari
ke-6 hingga hari ke-8 ini tidak ada perubahan sama sekali, dan hasil terakhirnya adalah pH-nya sebesar 3, baunya itu masam, warnanya coklat muda, dan cairan yang terbentuk adalah tidak berbusa dan ada endapan. Selanjutnya adalah ini pengamatan bakteri hasil fermentasi wine apple, di mana pada gambar bakteri ini hasil yang didapatkan adalah berbentuk kopus, berkoloni, berwarna coklat dengan menggunakan perbesaran lensa objektif 40 kali dan lensa okuler 10 kali. Hasil dan pembahasan yang telah kita dapatkan, berdasarkan hasil percobaan, didapatkan densitas dan kadar asam cuka dari proses titrasi netralisasi asam cuka dengan NaOH, sehingga diperoleh densitas sebesar 1,10011 gram per mili, dan kadar asam asetat sebesar 0,556%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar asam cuka yang didapatkan sangat jauh berbeda dengan teori yang ada. Di mana menurut Novitasari pada tahun 2019, total asam volatil merupakan nilai yang menunjukkan nilai kualitas terhadap kandungan asam tertentu dalam suatu produk. Dalam vinegar, asam asetat menjadi salah satu indikator penentu mutu vinegar tersebut. Berdasarkan SNI nomor 01 strip 4371 strip 1996 menjelaskan besar kadar total asam asetat pada fermentasi cuka sebesar 4%. Kadar total asam meningkat seiring dengan peningkatan pemberian kultur bakteri Acetobacter aceti. Hal ini terjadi karena total asam volatil hasil dari fermentasi asam asetat merupakan proses perubahan kimiawi menjadi senyawa yang lebih sederhana yang berasal dari senyawa kompleks. Sekian dari apa yang telah kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.